Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, perkenalkan nama Bapak Nurrohim. Bapak merupakan mahasiswa magang Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan pada kesempatan kali ini yang akan mengisi pembelajaran adalah Bapak sendiri. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai ikatan kimia. Ada tiga pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konfigurasi elektron gas mulia. Kemudian yang kedua mengenai rumus Lewis, dan yang ketiga mengenai ikatan kimia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron gas mulia. Ya. Nah, gas mulia ini merupakan unsur yang stabil. Mengapa? Nah, untuk tahu jawabannya, sebelum itu kita akan sedikit mengulas mengenai bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron. Nah, coba kita perhatikan tabel berikut ini ya. Kulit atom itu ada K, L, M, N, O. Nah, K ini kulit yang pertama, L kulit yang kedua, N kulit yang ketiga, N kulit yang keempat, O dan O kulit yang kelima. Nah, berapa sih jumlah dari jumlah elektron maksimal dari setiap kulitnya? Ini bisa kita ketahui dari rumus 2N kuadrat. Nah, oke, kita langsung dari kulit K dulu. Kulit K. K ini nomor kulit yang pertama. Jadi jumlah elektron maksimalnya 2 kali K itu kulit yang pertama, jadi 1 kuadrat sama dengan 2. Maksimal dari kulit K itu 2. Kemudian L ini nomor kulit yang kedua, berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. N kulit yang ketiga, 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Dan N 2 kali 4 kuadrat sama dengan 32. O kulit yang kelima, 2 kali 5 kuadrat sama dengan 50. Jadi ini adalah jumlah maksimal dari setiap kulitnya. K adalah 2, L 8, M 18, N 32, O 50. Oke, kita lanjut. Tadi mengapa gas mulia ini termasuk unsur yang stabil. Nah, perhatikan konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Unsur-unsur dari gas mulia itu ada diantaranya helium, neon, argon, freon, xenon, dan juga radon. Helium nomor atomnya 2, konfigurasi elektronnya 2. Neon 10, konfigurasi elektronnya 28. Ar 288, Kr 28188, xenon atau Xe 2818188, dan juga Rn 2818138. Nah, coba kita perhatikan elektron valensinya. Elektron valensi itu elektron yang berada di kulit terluar. Ini helium 2, neon 8, argon 8, freon 8, Xe 8, dan juga radon 8. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, mengapa sih gas mulia itu termasuk ke dalam unsur yang stabil? Karena di sini elektron valensinya itu berjumlah 8. Elektron valensinya berjumlah 8 atau memenuhi kaidah oktet, kecuali helium ya. Nah, untuk contoh, misalkan di sini ada unsur natrium. Natrium ini nomor atomnya 11. Konfigurasi elektronnya 281. Ya. Elektron valensinya berapa? Ini yang ada di kulit terluar, elektronnya ada 1. Jadi elektron valensinya adalah 1. Nah, Ini stabil atau tidak? Tentunya sesuai dengan kaidah oktet ini tidak stabil.
Nah, untuk mencapai kestabilan perlu Na ini perlu melepas satu elektron, sehingga rumus ionnya karena melepas satu elektron jadi Na+. Nah, contoh berikutnya magnesium dengan nomor atom 12, konfigurasi elektronnya 282. Nah, elektron valensinya 2, stabil atau tidak stabil ya. Untuk mencapai kestabilan melepas 2 elektron. Jadi rumus ionnya adalah Mg2+. Sama dengan Al. Nah, terus kemudian untuk Si dengan nomor atom 14. Konfigurasi elektronnya adalah 284. Elektron valensinya 4, stabil atau tidak? Tentunya tidak stabil. Nah, ini untuk mencapai kestabilan, Si ini bisa menangkap atau melepas. Melepas 4 elektron. Jadi rumus ionnya ini Si4+ atau Si4-, tergantung Si ini berikatan dengan siapa nanti. Kemudian ini misalkan ada P dengan nomor atom 15, 285. Elektron valensinya 5, stabil atau tidak? Tentunya stabil ya. Tidak stabil sesuai dengan kaidah, karena yang stabil itu elektron valensinya 8, tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan bagaimana? 5 ini menuju ke 8 itu kan perlu 3 elektron. Jadi menangkap 3 elektron. Untuk rumus ionnya P3-. Nah, begitupun dengan Cl, misalkan 17 ini konfigurasi elektronnya 287. Elektron valensinya 7, tidak stabil ya, karena nah ini untuk mencapai stabilan klorida ini, Cl ini akan menangkap 1 elektron dan membentuk ion Cl. Ar ini atau argon, konfigurasi elektronnya 288. Elektron valensinya 8, karena elektron valensinya 8 ini sudah stabil. Jadi tidak perlu menangkap atau melepas elektron. Ini netral ya, netral. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus Lewis. Lebih tepatnya bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini menyatakan cara menggambarkan bagaimana atom-atom berikatan dalam membentuk molekul dengan menggunakan lambang Lewis dalam rangka mencapai kestabilan elektron yang lebih stabil. Biasanya itu dilambangkan dengan titik. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama itu membuat konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua menentukan jumlah elektron valensi. Dan yang ketiga menggambarkan elektron valensi sebagai titik hitam di sekeliling lambang unsur. Oke, sebagai contoh bagaimana penggambaran rumus Lewis ini. Misalkan ada unsur natrium dengan nomor atom 11. Bagaimana cara penggambarannya? Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama kita tentukan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari Na itu 2, 8, 1. Nah, untuk penggambarannya kita lihat dulu elektron valensinya itu ada berapa. Di sini natrium itu elektron valensinya 1. Jadi untuk penggambarannya dengan menggunakan titik sesuai dengan jumlah elektron valensinya, yaitu 1. Kemudian contoh lagi, misalkan ada Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 7 ya. Untuk rumus Lewisnya, penggambarannya Cl ya. Cl jumlahnya 7, berarti titiknya ada 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian contoh lagi, misalkan ada C, nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 2, 4. Nah, penggambarannya berarti titiknya itu sesuai jumlah elektron valensinya ada 4. 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian misal ada P dengan nomor atom itu 15. Konfigurasi elektronnya 2, 8. Kurangnya berapa? Ini sudah 10, ini nomor atomnya 15, berarti kurangnya 5. Nah, untuk penggambarannya bagaimana? Kita tulis unsurnya dulu. Kita gambarkan dengan titik sejumlah elektron valensinya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu untuk penggambaran struktur Lewisnya. Adalah ikatan ion. Kita tulis ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Apa sih pengertian ikatan ion? Saya tulis di sini ikatan ion. Pengertiannya ya. Ikatan ion. Ikatan ion itu kenapa disebut elektrovalen? Karena ada elektrovalensi yang akan berikatan di dalamnya. Ikatan ion nanti terbentuk atau terjadi yaitu namanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Serah terima elektron. Serah berarti ada yang menyerahkan. Terima ada yang menerima. Serah itu berarti dia melepas. Melepas elektron. Terima berarti dia adalah menangkap elektron. Jadi ada yang melepas, ada yang menangkap. Melepas elektron ini kecenderungannya itu bersifat logam. Jadi logam itu melepas elektron. Kalau yang menangkap elektron itu kecenderungannya dia bersifat non-logam. Jadi boleh nanti ikatan ion itu ikatan yang terbentuk dari logam dan non-logam. Pertanyaan berikutnya, kenapa suatu atom atau suatu unsur itu berikatan? Dia supaya stabil. Jadi berikatan itu tujuannya supaya stabil. Ingat-ingat. Jadi tujuannya adalah supaya stabil. Stabilnya berapa? Itu dikenal dengan istilahnya stabilnya itu bisa 2, bisa 8. 2 itu disebut dengan duplet. 8 itu disebut dengan namanya oktet. Jadi suatu atom berikatan itu supaya dia duplet atau oktet. Sekarang gimana contohnya dia disebut ikatan ion? Contohnya saya punya Na. Contoh ya. Di sini. Saya punya Na. Kemudian mau saya ikatkan dengan si Cl. Oke. Masih ingat Na itu adalah golongan 1. Maka dia punya elektronnya 1. Kemudian untuk Cl, dia adalah golongan 7. Berarti dia golongan 7, kita tulis 7. Ternyata, kalau kita lihat, Cl itu 7. Supaya stabil, dia harus mendekati 8, yaitu oktet. Kurang berapa? Dia masih punya 7, supaya jadi 8, berarti kurang 1. Maka, Na ini akan melepas. Dia akan dilepas. Kemana? Ke Cl. Aku akan melepas elektronku ke kamu. Gini.
Karena dia melepas, ya, berupa sini. Karena dia melepas, maka Na-nya jadi muatannya Na+. Maka dari dulu itu kenapa Na+? Karena dia melepas satu elektron. Kemudian Cl, karena dia menangkap satu elektron, maka dia berubah menjadi Cl-. Karena sudah dalam bentuk ion, maka dia menyatu menjadi rumusnya adalah NaCl. Karena NaCl ini terbentuk dari ikatan ion, maka dia disebut dengan namanya senyawa ion. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Sekarang soal itu tidak diketahui lambang unsurnya berupa X atau Y. Saya punya X, misalkan gini. Saya punya Y. Yang ini adalah 12. Yang ini adalah misalkan 17. Boleh kita pakai rumus yaitu konfigurasi elektron miliknya Bohr, pakai KLMN itu, maka secara hitungan atau mungkin cara pengerjaan, maka ini bisa kita kerjakan. Berarti masih ingat ya, konfigurasi elektronnya ini 2, 8, 2. 2 tambah 8, 10 tambah 2 berarti 12. Yang ini berarti 2, 8, 7. 2 tambah 8, 10 tambah 7, 17. Ingat, dikatakan stabil tadi, dia harus oktet. Nah, ini belakangnya ada 2. Supaya jadi oktet, jadi 8, maka ini diapain? Dilepas, ya kan? Maka dilepas. Saya lepas kamu. Ingat, kalau dilepas, maka dia akan positif. Sorry, tadi logam itu pasti muatannya positif. Kalau non logam muatannya negatif. Karena dia melepas, berarti dia adalah positif. Maka rumusnya X nanti adalah X2+, karena dia melepas 2. 7, supaya stabil menjadi oktet atau 8, maka dia harus melepas apa menangkap. Jelasnya lebih enak menangkap 1 daripada melepas 7. Menangkap itu berarti negatif. Maka karena dia menangkap 1, maka ini adalah Y-nya Y-. Untuk membentuk senyawa ion, dia harus sama muatannya. Ini muatannya 2, ini muatannya 1. Maka nggak sama. Supaya sama, ini saya kali 2. Jadi nanti rumusnya menjadi apa? X-nya 1, Y-nya 2. Inilah rumus senyawa ionnya. Sekarang saya akan mencoba memakai cara asik, ya, cara mudah tanpa konfigurasi elektron. Gimana caranya? Nah, kita coba. Soalnya tetap pakai yang ini. Pakai yang 12 sama 7, tapi kita pakai cara asik, ya. Nah, saya tulis ini. X. Ini nanti berapa? 12. Y-nya melawan 17. Tanpa mencari seperti ini. Saya takutnya teman-teman lupa rumusnya ini, maka saya kasihkan yaitu cara asik. Cara asik. Sit. Nah, gini ya. Nah, hafalkan gas mulia. Anggota gas mulia. Masih ingat teman-teman anggota gas mulia yang stabil, yang golongan 8A itu? Anggotanya masih ingat? Hebo, negara, Arab, karena, serangan, ranjau. Nomornya harus hafal juga, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke. Cara asiknya gimana? Cari yang angka mendekati gas mulia. 12 itu mendekati angka berapa di sini? Ada yang tahu? Yaitu angka berapa? 10. Nah, berarti nanti 12 dikurangi 10, gitu aja. Berapa 12 kurangi 10? 2. Plus apa min? Plus. Maka ini saya tulis adalah 2 plus. Mudah kan? 17 mendekati angka berapa di sini? Angka
18. Berarti nanti 17 dikurangi 18. Berapa? Min 1. Loh, sama 2 sama min 1 tanpa konfigurasi elektron. Jadi kalau kita gabung, jadi apa? X-nya 2 plus. Karena ini min 1 supaya imbang dikali berapa? 2. Berarti ini 2Y min. Kalau gabung, berarti rumus adalah X-nya 1, Y-nya 2. Sekarang soal agak sulit. Angkanya saya naikkan. X misalkan ya, saya punya 57 misalkan. Kemudian Rn 84 misalkan. Coba teman-teman pakai rumus biasa, pakai konfigurasi elektron 28, 18. Aduh, paling di pikiran teman-teman, waduh nggak bisa ini, sulit ini. Maka kita pakai cara asik ini, jangan lupa. 57 mendekati angka berapa di sini? 54. Berarti 57 kurangi 54. Berapa? 57 kurangi 54? Berarti 13. Saya tulis X-nya adalah 13. Oke. Kemudian Rn, sorry bukan Rn ya, R aja. Rn kan 86. Sorry, ini tak buat R aja supaya nggak sama. 84 mendekati angka berapa? 86. Berarti nanti ini saya kurangi 86. Kalau dikurangi 86 jadi berapa R-nya? R-nya jadi 2 min. Oke. Positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif berarti ikatannya apa? Ion. Positif ketemu negatif. Supaya imbang, gimana caranya? Ini angkanya 3, ini angkanya 2. Maka ini saya kali 2, yang ini saya kali 3. Kalau gabung ini nanti jadi indeks, ini juga jadi indeks. Berarti rumus kimianya adalah X-nya ketemu 2, R-nya ketemu 3. Yuk, mudah kan? Inilah model soal ikatan ion. Oke, demikian tadi materi mengenai konfigurasi elektron, gas mulia, rumus Lewis dan juga ikatan ion. Untuk pertemuan depan kita akan membahas mengenai ikatan kovalen serta kepolaran dari senyawa. Demikian dari Bapak, semoga ini bermanfaat. Tetap jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.